Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang ceramah Ustadz Adi Hidayat kaum muslimin, dimana di video-video yang sebelumnya kita membahas beberapa kali tentang statement dari Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada surat yang namanya surat pemusik, yaitu surat Asy-Syu'ara. Kemudian beliau menafsirkan ayat 224 bahwa di sana Asy-Syu'ara itu diartikan sebagai pemusik. Bahkan sahabat Nabi Muhammad SAW Hasan bin Sabit disebut oleh Ustadz Adi Hidayat sebagai pemusik di samping Nabi Muhammad SAW. Dan begitu banyak kaum muslimin asatidz ataupun orang-orang yang kemudian membahas, mengkritik statement dari Ustadz Adi Hidayat tersebut. Dan kemudian beredar video klarifikasi dari Ustadz Adi Hidayat yang katanya video ini adalah video bantahan untuk orang-orang yang mengatakan bahwa Ustadz Adi Hidayat ini menghalalkan musik, Ustadz Adi Hidayat ini membenarkan musik dan sebagainya kaum muslimin ya. Langsung saja kita simak video klarifikasi dari Ustadz Adi Hidayat dan nanti kita akan komentari beberapa statement dari Ustadz Adi Hidayat kaum muslimin. Kita simak videonya. Bismillah Ustaz Adi, kami ingin tabayun tentang ceramah tausiah Ustaz di YouTube bahwa musik itu halal atau dibolehkan. Jazakallah khair. Antum kapan melihat tayangan saya? Ini poin pertama. Atau antum melihat utuh atau tidak? Yang kedua, apakah antum hadir di majlis itu cuma melihat atau cuma melihat cuplikan? Yang ketiga, dalam suasana apa saya menjawab pertanyaan itu? Karena setiap materi yang disampaikan, setiap majlis itu suasananya bisa berbeda. Apa yang ditanyakan nggak bisa antum bikinnya di hukum umum. Ini poin pertama. Yang kedua, antum mesti bedakan hukum dengan sikap hukum. Itu berbeda. Hukum dengan sikap hukum. Kalau antum ditanya hukum, antum mesti jujur. Gak boleh antum ambil sesuai selera antum aja. Yang pengen saya begini, itu sampaikan. Yang menurut Nabi padahal benar, antum tutupi karena hanya jamaah ikut keinginan antum. Itu gak boleh. Dosa itu antum. Sikap hukum itu beda. Misal, ada hukum, saya beri contoh nanti saya teruskan ke musik ya. Ada hukum misalnya untuk sujud nih, setelah i'tidal. Ya, hukumnya ada dua secara umum. Yang pertama adalah sujud dengan menggunakan lutut dulu. Itu ada di Abu Daud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, posisi paling kanan sebelah bawah. Baik, yang kedua ada menggunakan telapak tangan. Di telapak tangan dulu baru lutut. Ya, itu ada di Abu Daud kitab yang sama nomor hadis 840 dari Abu Hurairah, posisi paling kiri sebelah atas sampai 841. Cuman beda dua nomor. Ini yang disebut hukum. Jadi kalau Anda tanya bagaimana hukumnya, ini dua alternatif yang diajarkan oleh Nabi. Singkatnya ada kemudahan. Anda kalau ingin menggunakan lutut boleh, ingin menggunakan telapak tangan boleh. Karena kita sujud memang hanya menggunakan satu di antara dua itu. Itu artinya kemudahan. Rumus fikihnya disebut al-jam'u wa taufiq. Jadi kalau ada persoalan, hadisnya banyak, antum jangan pilih satu hadis dan antum ikuti, tidak. Kumpulkan semua hadisnya, at-taufiq kemana arah hukumnya. Di situ antum simpulkan. Sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab sifat salat Nabi, beliau menyimpulkan saya pilih yang pakai lutut. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani menulis kitab sifat salat Nabi, memilih menggunakan telapak tangan. Jadi kalau antum ngajinya menggunakan kitab sifat salat Nabi Syekh Al-Albani, pasti pakai telapak tangan itu. Lihatnya. Kalau antum baca kitab Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Masya Allah akan menggunakan lututnya. Nah, dua-duanya dipraktekkan. Nah, jadi kalau antum menggunakan lutut benar, menggunakan telapak tangan benar, yang salah itu ya menggunakan selain keduanya. Bisa pakai kepala duluan itu kan? Itu kan keliru. Ya. Dan diantara yang pakai kepala duluan belum apa-apa sudah rame gitu kan. Lihat orang pakai telapak tangan disebut ini salah nih, yang benar pakai ini. Mungkin antum ngambil salah satu aja. Dan yang tidak tepat ketika Anda mengajarkan pakai telapak tangan atau pakai lutut, Anda mengatakan nih yang lain salah nih, yang benar pakai ini. Hadisnya dhaif. Antum berani mendhaifkan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, antum siapa? Ya? Antum mengatakan yang pakai telapak tangan salah, antum di mana makamnya Syekh Al-Albani? Ini jangan sampai kita yang belum tentu hafal hadisnya jadi pada rame. Hadisnya aja nggak tahu gitu kan. Ya, itu hukum. Adapun sikap hukum itu pilihan antum terhadap hukum. Nah kaum muslimin, jawaban dari Ustadz Adi Hidayat mengenai pertanyaan yang diajukan kepada beliau ini bertele-tele kaum muslimin ya. Dan jawaban yang di awal ini sama sekali tidak masuk ke dalam konteks pertanyaannya kaum muslimin. Ya, yang dipertanyakan adalah ceramah beliau yang membolehkan musik, akan tetapi jawabannya dianalogikan dengan masalah fikih di dalam sholat, gerakan dalam sholat. Apakah sujud itu turun lutut dulu atau telapak tangan
terlebih dahulu. Kalau itu masalah fikih yang seperti itu memang dua-duanya ada pendapat yang membolehkan. Apakah pakai lutut dulu, apakah pakai tangan dulu. Ya itu tidak berkaitan dengan masalah sikap hukum terkait hukum. Dua-duanya boleh. Dan tidak boleh saling menyalahkan. Apakah yang pakai lutut dulu, apakah yang pakai telapak tangan dahulu. Tidak boleh saling menyalahkan. Seperti contoh, ya, karena memang di dalam fikih yang seperti itu terdapat banyak pilihan. Ya, seperti misal doa iftitah kaum muslimin. Doa iftitah itu banyak sekali. Ya, ada 12 macam doa iftitah. Ya. Nah, itu mau pakai yang mana terserah. Ada yang memakai Allahumma ba'id baini. Ada yang pakai wajhtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin dan lain sebagainya. Kalau memang sebuah hukum fikih terdapat banyak riwayat yang sahih meskipun berbeda dalam pelaksanaan, ya berbeda dalam pengamalan, itu tetap tidak boleh saling menyalahkan. Ya, tidak boleh yang membaca Allahumma ba'id baini menyalahkan yang membaca wajhtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga yang tadi. Yang turun ketika sujud lutut dulu tidak boleh menyalahkan yang tangan dulu. Yang turun tangan dulu tidak boleh menyalahkan yang lutut dulu. Dan ini sama sekali tidak nyambung ya kalau dianalogikan dengan permasalahan musik kaum muslimin ya. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Antum bersikap ingin menggunakan lutut, silakan. Bersikap ingin menggunakan telapak tangan, itu silakan. Itu nggak ada masalah di sini. Jelas di sini? Nah sekarang dari pemahaman ini, mari kita tarik kepada pertanyaan tadi. Musik, apa sih hukumnya? Apa dulu musik tuh? Antum harus kenali dulu. Apa dulu musik? Jangan-jangan ribut masalah musik, antum sendiri nggak kenal musik. Antum menghukumi musik, handphone antum sendiri banyak musiknya. Ringtone, tone itu kan musik. Begitu bunyi, musik itu haram. Bunyi, tending gitu kan? Masya Allah. Haram semua tuh di HP antum tuh. Antum harus kenali dulu apa itu, gitu kan? Musik itu segala suara yang menghasilkan irama. Ingat ya, alhamdulillah saya sampai S2 itu spesialis saya di bahasa Arab. Saya senang tafsir Quran. Saya sangat cinta Quran, ya? Dan alhamdulillah untuk memahami Quran saya harus paham bahasa Quran. Maka saya belajar di bahasa itu. Dan turunannya nanti ada pembahasan tentang syair. Yang di syair itu salah satu subbabnya pembahasan tentang musik. Karena unsur dari syair itu musik, salah satunya. Musik segala suara yang menghasilkan irama. Jadi setiap suara menghasilkan irama itu disebut dengan musik. Jelas di sini? Ini dibagi dua nanti. Ya, yang pertama, ada yang tidak menggunakan alat. Jadi suara. Dan orang Arab sudah terbiasa tentang itu. Maka ketika mereka membuat syair, di antara unsur syair itu salah satunya musik. Kalau antum belajar jurusan bahasa Arab, berbicara tentang syair itu pasti itu akan belajar itu. Di antaranya ada irama, musik di situ. Kalau diturunkan ada 16 rumus, disebut dengan bahar di ilmu arud. Ada bahar tawil, ada madid, ada rajas, ada macam-macam. Dan sejak zaman jahiliyah sudah ada. Jadi begitu mereka bikin syair, tidak ada irama musiknya, itu disebut aib musiknya. Aib syairnya, celah. Bukan syair yang fasih. Ya, tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifanat min dzikra habibin wa manzili bisaqtul liwa bainad dakhuli fahawmali. Selalu ada iramanya, membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, pada yang seperti ini bahkan turun ayat Quran. Saya ulang ya, bahkan surah khusus yang membahas tentang kebiasaan mereka. Surah ke-26 disebut Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu jamak dari kata syair yang berarti pemusik. Nah, kaum muslimin, statement beliau tetap di sini ya. Beliau mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah bentuk jamak dari kata syair yang artinya pemusik ya, bukan penyair. Beliau mengatakan surat Asy-Syu'ara itu tetap surat pemusik, bukan penyair. Ya, padahal musik dengan syair itu jauh berbeda kaum muslimin, jauh berbeda. Dan pernyataan beliau yang sebelumnya tadi mengatakan bahwa setiap suara yang ada iramanya itu disebut musik. Itu sama sekali tidak rasional kaum muslimin. Ya. Setiap suara yang kemudian ada iramanya disebut musik. Suara hujan ada irama, apakah kemudian disebut musik? Suara mesin, ya suara mesin diesel misal, suara deng 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 deng. Apakah irama yang seperti itu disebut musik? Kemudian orang misal membaca Al-Quran, irama itu kan macam-macam. Ya, ada jiharka, ada hijaz, ada bayati, dan lain sebagainya. Apakah kemudian orang yang membaca Al-Quran dengan irama, apakah kemudian disebutkan bahwa itu membaca Al-Quran dengan musik? Tentu tidak kaum muslimin. Ya, sangat berbeda antara irama dengan musik, antara syair dengan musik. Ini lebih parah lagi. Irama disamakan dengan musik,
Syair disamakan juga dengan musik. Ya, ini sangat jauh berbeda. Ya, irama. Ya, kalau musik ya musik, berbeda. Irama, musik, syair, musik itu sangat jauh berbeda. Irama dan syair sudah berbeda, irama dengan musik berbeda. Syair dengan musik berbeda, syair dengan irama berbeda. Ya, sama sekali tidak sama kaum muslimin. Ya. Ya, coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Nggak pakai penyair. Itu penyair. Saya ulang ya, penyair. Jamaknya asy'ara. Tayyib, kalau antum baca nanti dari ayat 224 sampai ke ujungnya, singkatnya apa? Ada kebiasaan-kebiasaan mereka ketika ayat turun dicela oleh Quran. Dicela oleh Quran. Wasy'ara yattabi'uhumul ghawun, dan para penyair itu seringkali menghadirkan hal yang tidak bermanfaat. Wa hum fi kulli wadin yahimun, ada yang datang ke lembah-lembah nyari inspirasi, sehingga ibadah ditinggalin. Datang ke lembah, jadi apa Pak? Nyari ilham. Kan ilham tetangga Bapak. Oh enggak, saya di sini. Jadi itu, cari inspirasi, nulis macam-macam. Sehingga maaf, kebaikan-kebaikan diabaikan. Kan sholat tertinggal, macam-macam tertinggal. Zaman jahiliyah banyak yang begitu. Sehingga ketika zaman Islam dibedakan. Yang seperti ini gak ada banyak manfaatnya. Nah, kaum muslimin, padahal di sini jelas beliau itu mengatakan bahwa penyair itu ya ketika menyendiri bawa kertas, nulis. Ya, nulis. Artinya apa? Syair itu adalah kata-kata. Ya, susunan kata-kata. Ada syair puisi, ya. Ada syair di pantun, ada syair lagu, ya, ada syair nasid dan sebagainya. Itu syair. Sangat berbeda dengan musik. Penyair itu adalah orang yang membuat rangkaian kata-kata. Ya, apakah kata-kata itu kebaikan, apakah kata-kata itu keburukan. Itu namanya penyair. Ya, kalau kebaikan maka dia dibolehkan, kalau keburukan maka tidak dibolehkan. Kalau urusan masalah syair ini kaum muslimin, ini tidak ada yang namanya perkara khilaf, ya, apakah boleh apa tidak, ya, nggak ada khilaf. Kalau kebaikan jelas dibolehkan, kalau keburukan jelas diharamkan, jelas, tidak ada perselisihan di sana. Tapi kalau musik, nah ini yang jadi masalah, ya, apalagi disamakan antara penyair dengan pemusik, ini lebih masalah lagi. Ya, coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Bahkan ada yang menuduh Nabi SAW, ada yang menyerang Nabi dengan syair, banyak. Ada Zuhair bin Abi Salma sebelum dia taubat, nyerang Nabi tuh. Disebutkan begini, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Sisi lain, banyak juga penyair muslim. Di antaranya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit bahkan langsung disebut sebagai syairun Nabi. Seorang penyair yang membela Nabi SAW. Jadi begitu di sudut sana mencela Nabi, di sini kemudian membalas dengan membela Nabi SAW. Dan tidak sedikit pembelaan itu dihasilkan lewat syair. Nah, kaum muslimin, sekali lagi kami tekankan ya, bahwa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat di masalah ini, dia benar kaum muslimin mengatakan syair, ya, tidak mengatakan musik. Kalau mengatakan musik itu kacau kaum muslimin. Ya, karena masalahnya di sini, di mana Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara surat pemusik, mengatakan sahabat Hasan bin Sabit sebagai seorang pemusik. Pemusik di samping Nabi Muhammad SAW, itu masalahnya. Seandainya Ustadz Adi Hidayat itu tidak mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu artinya pemusik, tidak mengatakan bahwa sahabat Hasan bin Sabit itu adalah seorang pemusik, maka tidak ada masalah. Sama sekali tidak ada masalah kaum muslimin. Ya, tapi karena beliau mengatakan bahwasanya Asy-Syu'ara itu artinya pemusik, Hasan bin Sabit itu pemusik, itu yang menjadi permasalahan. Apakah kemudian beliau menyampaikan bahwasanya ada orang-orang yang menyerang Nabi Muhammad SAW dengan musik? Tidak. Mengatakan apa? Dengan syair, ya, dengan kata-kata. Bahkan Al-Quran itu pun ketika turun di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir mengatakan apa? Al-Quran itu hanyalah syair dari Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan musik dari Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan. Begitu juga dengan sahabat Hasan bin Sabit. Kemudian membalas syair-syair orang kafir dengan syair-syair yang dibuat oleh Hasan bin Sabit, bukan musik yang dibuat oleh sahabat Hasan bin Sabit radhiyallahu an. Ya, jadi permasalahannya jelas kaum muslimin. Kalau syair tidak ada masalah kaum muslimin. Yang penting syair itu membawa kepada kebaikan. Kalau membawa kepada keburukan jelas haram. Akan tetapi musik itu beda lagi pembahasan, ya. Kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Yang seperti ini langsung disanjung oleh Quran. Illal ladzina amanu, kecuali para penyair yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan syairnya dijadikan untuk membela Islam dan mengangkat nilai-nilai kebaikan. Jelas di sini dulu? Ini sisi yang pertama. Jadi Anda bayangkan, Anda mesti fair di sini. Ada ayat yang mencela keadaan tertentu, ada ayat yang kemudian mengangkat nilai kebaikan di situ. Jelas?
Bahkan Nabi SAW pernah kemudian meluruskan ketika seseorang memuji Nabi untuk mengkultuskan. Jangan sebutkan itu, sebutkan yang lain. Dan Nabi SAW ketika pulang dari perang Tabuk pulang, itu disambut dengan syair. Dan beliau diam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i. Ya wajib syukru alaina mada'a lillahi da'i. Dan antum ada yang kemudian membuat dengan musik-musik kasidah itu. Itu asalnya kan itu syair. Ya dari madid rumusnya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina mada'a lillahi da'i. Ada semuanya di situ. Ya. Sampai orang Arab itu Pak, jangankan masalah seperti itu, lihat binatang, lihat macam-macam, itu memang, itu Masya Allah, itu langsung bisa bikin syair. Refleksnya syair. Itu lihat burung aja, burung bulbul, lompat-lompat, bikin syair. Al-Asma'i pernah bikin, cuma gara-gara burung bulbul lompat ke dahan-dahan, bikin syair. Sautu safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamini, al-ma wa zahu ma'a, ma zahi lahzul muqali, fa anta yasridai wa sayyidi wa maulani, fakam tajumuni ghajirin uqalqali, qataftuhu min wajatin fi'li hadar rajuli, faqala la 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 la, faqad ghada muharmili, wal walad, wali, yawaidani, faqultu la tuwalbili, fabayinun lu'lu'ali, qalat lahu hina kada in hadadzul muqali, kahatan kakailali, tabtabuli. Ada semuanya. Dia bikin itu. Dan dalam suasana membikin itu, Nabi biasa saja. Jadi ketika buruk dicela oleh Nabi, ketika baik didiamkan oleh Nabi. Maka dari sini ulama sepakat dalam persoalan syair, musik yang berasal dari suara. Awas ya, berasal dari suara itu terbagi pada dua bagian. Ada yang dicela sampai tingkat keharaman ketika menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, membuat diri lalai, makruh dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas itu yang haram. Nah, di sini kembali Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa syair itu adalah musik kaum muslimin. Dikatakan ketika ada penyair yang syairnya baik, Nabi Muhammad SAW mendiamkan. Artinya di sana ada syair, ada musik yang didiamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sangat nggak nyambung lagi kaum muslimin. Antara syair dengan musik itu nggak sama. Coba baca surat Al-Haqqah ayat 41. Di sana jelas bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Wa ma huwa biqauli sa'ir qalilam ma tu'minun. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Karena Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai penyair. Qalilam ma tu'minun. Sedikit sekali kamu beriman kepada Al-Quran tersebut. Ya, jadi nggak sama. Tapi di sini Ustadz Adi Hidayat tetap mengartikan bahwa syair itu adalah musik. Ya, coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Jelas? Tapi kalau yang dimaksudkan kalimat-kalimat kebaikan, sampai Imam Syafi'i punya syair disebut Diwan Asy-Syafi'i, ajakan pada kebaikan, ketaatan di situ, itu dibenarkan oleh para ulama. Tidak ada masalah di situ yang disebut dengan hukum boleh. Jelas di sini? Jadi pernyataan saya jangan di framing gitu kan, jangan dipotong seakan-akan Ustaz dibolehkan ini. Kata siapa? Saya nggak pernah membolehkan itu. Hukumnya ada di Quran, turun sejarahnya, antum bisa lihat, ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Sekarang alat musik. Bagaimana dengan alat-alat musik? Antum bisa perhatikan kalau munculkan hadis-hadisnya, ada yang langsung dicela, bahkan didekatkan dengan zina. Kan? Allah Subhanahu akan datang di masa nanti orang-orang menghalalkan zina, menghalalkan khamar dan menghalalkan alat-alat musik, gitu kan? Pernah dengar hadisnya? Tayyib, itu apa yang dicela? Hal-hal yang bisa menyesatkan kita kepada keburukan, yang menjauhkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Nabi, seruling itu bagian dari panggilan setan, gitu kan? Karena ketika dia digunakan banyak orang maksiat di situ. Ya, minum khamar, ada yang mabuk-mabukan, ada yang berzina, ada yang macam-macam. Silakan cek ya, silakan antum cek. Setiap kali menemukan musik di tempat-tempat yang tidak baik, pasti turunannya maksiat. Itu yang jatuh haram di situ. Haram dan seterusnya. Nah, kaum muslimin, di sini Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa Imam Syafi'i mempunyai kitab-kitab syair yang namanya Diwan Asy-Syafi'i dan itu dibenarkan oleh para ulama. Memang seperti itu kaum muslimin. Kalau syair nggak ada yang mempermasalahkan. Nggak ada yang mempermasalahkan. Ya, selama syairnya membawa ke arah kebaikan. Ya, kalau musik kaum muslimin, ya. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat, musik itu identik kalau di tempat-tempat yang berbau maksiat akan terjadi kemaksiatan. Coba sekarang, ya, saksikan musik-musik yang katanya di majelis taklim, majelis solawat. Coba lihat berapa banyak video yang sudah kita angkat yang membahas tentang majelis-majelis yang seperti itu. Di sana ketimpringan, ya, musik, ya meskipun musiknya pakai terbangan, pakai rebana, tapi di sana apa? Coba, laki-laki perempuan campur baur, jogetan, bahkan yang memainkan perempuan. Di sana ada yang joget-joget pula. Ada kiai yang menonton acara yang pakai musik, kemudian yang berjoget tidak menutup aurat. Apakah musik yang seperti itu dibolehkan juga karena di tempat yang baik? Inilah akibat dari
bermudah-mudahan membolehkan musik kaum muslimin. Ya. Memang Rasulullah SAW pernah mendiamkan para sahabat yang bermain musik, akan tetapi di waktu-waktu yang tertentu. Ya. Dan itu tidak untuk selalu dimainkan di setiap waktu, hanya waktu-waktu tertentu saja. Ya. Nanti akan kita lanjutkan pembahasannya kaum muslimin, kita lanjutkan dulu videonya. Tapi ada di antara hadis-hadis yang antum pernah lihat, bukankah pernah Nabi SAW datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah? Tapi apa yang terjadi? Rupanya di situ sedang ada pesta yang diadakan oleh Sayyidah Aisyah, sedang bergembira. Tiba-tiba ada dua di antara khadimahnya sedang bermain gendang, gitu kan? Baik, tobul. Dia sedang kemudian bersyair. Datang Abu Bakar. Ketika Abu Bakar datang dikatakan, Abi mazmuri syaitani fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang setan ada di rumah Nabi. Kata Nabi, biarkan, dah ya Abu Bakar. Falikulli ummatin 'id. Karena setiap orang, setiap umat punya hari rayanya. Biarkan aja katanya. Jadi ada yang dibiarkan oleh Nabi, ada yang tidak diperkenankan. Tapi pembiaran Nabi itu juga bukan menjadikan Nabi fokus kepadanya. Nabi nggak fokus. Nabi nggak pernah misalnya pikirin itu, nggak pernah nikmati itu. Jadi beliau biarkan, tapi beliau nggak mencela. Jelas di sini? Ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya Nabi tidak mengutamakan tentang musik itu. Yang walaupun itu dibenarkan sebagian yang tadi itu. Tapi kemudian beliau tidak hindarkan karena dikhawatirkan nanti umatnya malah fokus kepada hal yang demikian. Jadi ada yang dibenarkan oleh Nabi, tidak seketika dilarang dalam sifat-sifat yang seperti tadi. Adapun yang tadi alat musik yang lain, yang digunakan pada sesuatu yang maksiat, yang tidak baik, itu yang dihukumi haram oleh agama. Nah kaum muslimin, kalau kita menyimak dari penjelasan Ustadz Adi Hidayat ini, beliau tetap berusaha bagaimana membolehkan musik kaum muslimin. Ya, meskipun beliau tidak terang-terangan mengatakan bolehnya musik. Akan tetapi dari penyampaian beliau mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada surat namanya surat pemusik. Kemudian beliau menyamakan antara syair dengan musik, menyebutkan bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW Hasan bin Sabit sebagai seorang pemusik. Itu di sana ada indikasi beliau membolehkan musik kaum muslimin. Meskipun beliau memberikan tanda kutip ya, ada musik-musik yang dilarang dan ada musik-musik yang dibolehkan. Dan kalau kita menyimak penjelasan-penjelasan dari para asatidz salafi, mereka pun tidak secara mutlak 100% mengharamkan musik. Ya. Ada musik yang dibolehkan. Apa? Duf kaum muslimin. Duf itu dibolehkan. Akan tetapi dalam waktu-waktu tertentu. Tidak setiap waktu boleh dimainkan. Ya, ketika melihat dari riwayat yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, yang sudah kita simak videonya tadi, bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW mereka memainkan duf ketika hari raya, ketika Id, dan kemudian ketika walimatul urus. Jadi ada waktu-waktu yang dibolehkan untuk memainkan musik, dan alat musiknya pun alat-alat musik tertentu. Tidak boleh dimainkan setiap waktu. Apalagi yang ada sekarang ini, musik-musik itu dimainkan setiap saat, bahkan dibuat konser. Ya, meskipun katanya konser solawat, katanya konser nada dan dakwah dan lain sebagainya, tapi ternyata di sana isinya kemaksiatan. Ya, karena memang dari yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi, sudah kita bisa simpulkan kaum muslimin bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW pun mengatakan bahwa musik itu adalah nyanyian syaitan kaum muslimin. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW membiarkan karena memang kondisi di sana momennya sedang mereka berhari raya. Ya, inilah yang kemudian dibolehkan para ulama bahwa di hari raya boleh menabuh duf. Menabuh duf. Akan tetapi sekedarnya saja. Tidak kemudian untuk bernikmat-nikmat. Apalagi seperti yang sekarang ini. Ya, banyak sekali orang yang bernikmat-nikmat dengan musik. Sholawat diiringi musik. Baca Al-Quran diiringi musik. Mengawal jenazah diiringi musik. Ziarah kubur di kuburan memainkan musik. Sehingga semuanya dengan musik kaum muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kalau kita lihat ya, yang seperti yang kita sampaikan dan videonya sudah kita angkat, begitu banyak videonya yang sudah kita angkat ya, di majelis-majelis yang katanya majelis taklim, majelis sholawat dan lain sebagainya, ternyata di sana bermusik, isinya juga kemaksiatan kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meninggalkan musik, karena memang musik itu adalah sesuatu yang melalaikan kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.